adalah project yang memang sudah lama sekali. Kalau nggak salah itu tahun 2015. Jadi kalau misalnya apakah Reza akan balik lagi? Saya juga nggak berani nanya kemarin. Reza, seru Za? Ya gitu. Mau nanya. Kita satu tim sih semuanya senang pastinya karena ini kan sesuatu yang kita rencanakan sudah lumayan lama ya. Jadi bukan cuman pembuatan albumnya direncanain, tapi juga oke, nanti keluarnya gimana ya? Kita bikin apa? Terutama yang agak krusial kemarin adalah kita memikirkan bagaimana visualnya gitu. Karena kalau kita cuman launching lagunya aja gitu, audionya aja, mungkin orang nggak akan tercapai semudah itu, karena yang lebih mudah sekarang kan semua visual. Jadi kita bikin rencana tentang video klipnya, treatmentnya gimana, hooknya apa, twistnya apa, dan setelah udah dieksekusi, hasilnya juga bagus, malah ada beberapa yang di luar dari apa yang kita expect dari awalnya gitu. Jadi kayaknya kita sih senang banget lah pokoknya. Happy ya? Happy, dan juga senang sekali karena tujuan satu lagi juga tercapai, bahwa ada generasi sekarang yang akhirnya bisa tahu, karena tidak bisa dipungkiri bahwa generasi yang baru mungkin sebagian besar tuh nggak tahu sama lagu-lagunya Peter Pan yang dulu. Yes. Kita sempat ngobrol sama model video klip Vanessa kemarin juga, dia bilang, "Kak, saya tuh nggak pernah tahu tuh apa lagu yang terdalam gitu. Jadi sekarang saya baru tahu ada album itu." Oh ya, jadi mendengar feedback yang seperti itu kita senang aja. Jadi maksudnya tujuan daripada semua yang kita bikin itu tercapai. Kalau nyangka sih enggak juga sih sebenarnya. Pokoknya kita bikin rencana aja. Mesti begini. Ayo kita jalanin dulu. Kayak gimana ntar kita lihat aja ntar. Satu tim semua kita obrolin. Ya kita udah pasti video klip itu kan mesti ada racunnya ya. Iya. Bukan selain gimmick bahwa ini adalah di reboot, istilahnya di reboot ataupun di remake, juga bintangnya mesti yang bisa lebih mudah dikenal dan menarik orang untuk melihatnya juga gitu. Yang pasti jarang sekali ya karya-karya yang dulunya sudah bagus punya kesempatan untuk kita bikin sebisa mungkin lebih bagus lagi gitu. Itu yang pasti dari audionya. Terus dari kenapa box set itu menarik, karena bisa dijadikan puzzle juga tuh kalau dirangkai. Itu satu. Yang kedua, Ya? di dalamnya kan ada 4 CD Yes. dan ada 1 kaos juga. Dan itu benar-benar spesial dalam kesempatan kali ini sih. Oh ini kalau kayak produserin yang serius gitu kita mungkin belum ya, tetap harus fokusnya tetap ke Noah kalau memproduserin. Cuman kalau kita sedikit featuring gitu, memang ada beberapa sih, memang ada kayak tahun ini sebenarnya bukan cuma Divki aja ya. Mungkin kalau Divki itu yang personal, tapi itu juga featuring doang, nggak diproduserin. Juga David juga ada yang featuring juga kan ya, bantuin ya. Itu juga nggak diproduserin. Dan ada beberapa tahun ini tuh kayak sama Shakira yang baru-baru. Memang ada keinginan kita untuk membantu ataupun ya membantu, maksudnya membantu. Tapi kalau sampai seserius di produser itu kayaknya masih belum deh gitu, kira-kira. Ya kurang lebih betul. Jadi memang kerjasamanya dimulai dari sebelum pandemi waktu itu. Jadi ada tawaran, dan memang kita juga sebagai, kita bilang kita brand gitu. Kita juga sebagai brand juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan juga, bekerja sama dengan siapa. Dan memang kita lihat kalau dari BRI sendiri udah pasti brandnya juga besar gitu, besar. Habis itu juga mau bilang tua tapi gimana ya, maksudnya bukan tua apa ya namanya itu ya, tua banget kan ya. Betul. 126 tahun gitu, belum merdeka aja udah ada banknya gitu. Jadi maksudnya kita pengen bekerja sama dengan yang terbaik dan yang terluas, yang pastinya karena kita juga butuh untuk mencapai banyak orang lagi musik kita gitu. Jadi dengan pertimbangan itu juga akhirnya kerjasama dengan BRI ini ya terjadi gitu, karena dua-duanya saling percaya gitu. Jadi sebenarnya album apa kita bilang remake ya, remastering ini
sebetulnya itu adalah proyek yang memang sudah lama sekali. Kalau nggak salah itu tahun 2015. Jadi ide pertama kalinya itu adalah, ini kan mau pemilu. Kan kalau pemilu kita nggak manggung gitu. Biasanya kita kalau pemilu kita diem aja udah gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, mumpung kita libur panjang nih pas lagi pemilu, kita bikin aja album itu. Gitu. Nah, pada tahun itu memang semuanya masih lengkap tuh. Jadi memang Reza masih ada, Uki masih ada gitu. Dan kalau nggak salah dalam beberapa bulan kita bikin semua musiknya tuh udah hampir jadi semuanya sebetulnya. Jadi makanya masih Reza yang take drum dan gitar pun juga masih Uki waktu itu. Cuman setelah itu karena agak mundur panjang ini proyeknya, ternyata kita keburu diseling sama proyek-proyek berikutnya. Kalau nggak salah pertama kali yang menyela itu ada proyek sama Bang Iwan Fals, terus ada proyek Sings Legend, kita juga bikin satu album lagu-lagu Indonesia zaman dulu. Dan akhirnya yang paling terakhir menyela itu adalah album kita sendiri tuh, keterikatan kemarin itu yang. Jadi makanya baru bisa dikeluarin sekarang. Dan juga itu makanya kenapa Reza terlibat kemarin, itu sebenarnya cuma satu sih, kita bilang, ini dari 3 video klip yang kita bikin, ini cuma satu nih yang ada scene main bandnya nih. Nah, kalau dia yang take drum, tapi ntar yang mainnya orang lain, ntar disangka orang lain loh yang take drumnya, gimana Za? Bisa nggak bantuin? Ya udahlah nggak apa. Jadi makanya di situ. Tapi sejauh ini memang hanya segitu aja dulu. Jadi kalau misalnya apakah Reza akan balik lagi? Gitu, kayaknya itu PR panjang ya, karena dia kan juga sudah nyaman dengan apa yang dia kerjakan sekarang ya gitu. Kalau saya juga nggak berani nanya kemarin, Za, seru Za, ya gitu. Mau nanya, mau balik lagi nggak? Juga berani juga gue. Gitu. Jadi sejauh ini cuma itu aja yang terjadi gitu. Mungkin gini aja, sama-sama kita panasin dia. Lihat dong, tuh Noah lagi main tuh, kan ntar ada ini kan apa, yang live-nya kan di-sharein. Coba kita bareng-bareng ke Twitternya kayak atau ke Instagramnya. Enggak tuh, kangen nggak gitu? Kalau kangen nanti nextnya main ya gitu. Kalau gue langsung, gue nggak berani ngomongnya. Kita gunakan pihak ketiga.